Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi di YouTube channel Dimbek untuk episode lagi Dimasakin Dimas. Nah, hari ini Dimas mau masak apa? Dimas hari ini mau masak kuah asam salmon. Ini salah satu makanan favorit aku kalau lagi makan di restoran Manado. Karena kalau misalnya kita lagi siang-siang pengen yang seger-seger, kuah-kuah, tapi nggak kepengen daging ayam atau misalnya daging sapi, ini adalah salah satu sumber protein yang juga bagus buat kita. Nah, kalau kita lihat di sini, kuah salmon itu bahan-bahannya juga simple banget. Ya, yang kita butuhkan itu pertama-tama pastinya kita butuh salmon. Tapi kalau aku rekomen, kalau beli salmon itu ada bagian-bagian yang harus kita beli kalau kita mau masak sup. Yaitu adalah bagian tulangannya salmon. Ini nggak ada di semua supermarket, tapi carilah semaksimal mungkin karena ini akan memberikan kaldu yang enak banget buat nanti kuah asam salmon kita. Kemudian yang juga sangat penting adalah daun kemangi. Nah, ini juga penting banget, sebaiknya emang dibeli fresh. Jadi kayak hari ini aku spesial khusus belanja semua ingredients ini hari ini, nggak ada yang aku simpen dan semuanya fresh gitu ya. Kemudian daun jeruk, lengkuas dan jahe, bawang putih, bawang merah, jagung manis. Ini juga enak nih karena sekarang kalau belanja di supermarket ada yang udah dikupas. Terus juga ini adalah yang sangat penting juga, sereh. Sereh itu adalah salah satu ciri khas dari makanan dari Sulawesi ya. Kalian Manado itu kan dekat-dekat Gorontalo, Sulawesi itu mereka sering banget pakai sereh di dalam masakan mereka. Jadi kayak bumbu woku, terus bumbu-bumbu lainnya itu sering banget ada serehnya. Terus abis itu daun pandan ini aku ambil dari kebun sendiri. Aku punya kebun nggak besar, cuma sepetak aja, tapi aku bisa tanam pandan di situ karena pandan itu sifatnya juga gampang banget lebat. Jadi ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang nggak hanya bagus dipelihara karena bentuknya yang bagus, tapi juga sangat bermanfaat karena kita bisa pakai buat masak. Bisa dilipat, digulung, langsung masukin ke dalam rice cooker buat bikin nasi juga jadi wangi. Terus habis itu kita pakai tomatnya ada 2 jenis. Ada tomat merah dan juga ada tomat hijau. Cabe di sini aku pakai 3 jenis cabe ya. Ada cabe-cabe yang besar-besar ini 2, yang hijau dan yang merah, dan pasti ada cabe rawit. Ya, bukan makanan Manado kalau makanan yang nggak pedes-pedes seger ya kan. Kemudian jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini nanti kita akan menyesuaikan. Seperti biasa, aku selalu akan rekomendasikan kalian kalau lagi masak icip karena level asamnya kamu, aku, dan pastinya orang yang nanti coba beda-beda. Aku seneng kuah asam ini bener-bener seger gitu, pecet. Oke, kalau gitu itu aja yang akan harus kita siapkan. Yang lainnya ada bumbu dasar yang pasti ada di rumah, yaitu garam, merica, dan juga kita pakai kaldu jamur di sini. Gimana? Yuk, kita masak. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus chop dulu bawang putihnya dan bawang merah. Ya. Nah, kalau masakan Indonesia yang ciri khasnya banget itu biasanya ya, kalau masakan daerah itu bawang merah biasanya dari sisi komposisi lebih banyak daripada bawang putih. Ya, itu ciri khas aja sih. Bisa diulek atau dipakein food processor. Cuman kalau untuk masakan ini aku lebih suka kita slice supaya nanti ini kan simple banget. Cuman ada daging salmon sama beberapa jenis sayuran kayak tomat sama jagung kan. Jadi dengan adanya bawang merah dan bawang putih yang kita slice ini nggak cuma nambah rasa, tapi dia juga akan memberikan texture. Nah, tekstur itu juga sama pentingnya di dalam masakan. Nah, ini bawang merahnya udah jadi, kelihatan kan? Banyak banget. Dan bawang merah sama bawang putih, aku bener-bener nggak rekomen untuk kita prepare sebelumnya ya. Kadang-kadang suka males kan, jadi udah potong-potong aja malam sebelumnya. Mendingan kita fresh aja. Bahkan sebaiknya memang kita simpennya itu masih dalam kulitnya. Kulitnya itu akan melindungi cita rasanya. Itulah sifatnya bawang-bawangan. Beda sama bawang merah, bawang putih yang di sinetron sifatnya satu antagonis, satu protagonis, satu baik.
Kemudian ini adalah lengkuas, gampang banget, cuma kita geprek aja. Mantep, sama jahe. Ini juga dikupasnya harus fresh. Semua bahan-bahan ini kupasnya harus fresh. Pokoknya kuncinya masakan Manado itu memang semuanya itu bumbunya sebaiknya fresh. Tuh ya. Terus ini jagungnya yang akan kita pakai juga. Jagungnya kita potong. Ini jagungnya nanti pas direbus manis banget. Jagung manis tuh juga lucu ya. Dia itu mentahnya tuh nggak ada rasanya. Tapi pas dimasak rasa manisnya keluar. Oke, kemudian untuk bumbu tumisannya juga kita tambahin itu ada serehnya kan. Kita bagi 2 aja. Nanti cuman kita memarkan aja kayak gini. Ya. Wangi. Terus juga daun pandannya nggak usah semuanya, kita paling pakai sekitar 4 lembar aja. Nih sama, kita memarkan gini. Cukup kayak gini. Jadi kita cuma butuh cita rasanya aja, kita nggak mau daun pandan ini rada susah kalau dikunyah juga. Jadi nggak boleh susah untuk dipisahin nantinya. Nah untuk tomat-tomat yang hijau ini, kita potong setengah semua. So, like I said, seperti biasa, masak bareng sama Dimas itu selalu simple. Sip. Ini kan adalah cabenya. Dia masuk nanti barengan sama jagung. Nah, ini juga salah satu kunci ya. Kalau dilihat nih di sini warnanya tuh banyak banget. Dan itulah makanan Indonesia. Itu tuh berwarna banget, apalagi kalau makanannya itu dari daerah Manado. Selalu dia berwarna-warni. Jadi kita makannya nafsu gitu. Untuk cabai rawitnya aku akan bikin dia utuh-utuh aja. Supaya dia nggak bikin kuah asam salmon kita terlalu pedas juga. Tapi aku akan masukin banyak. Jadi nanti kalau mau makan yang pedas, ya pas bagian cabai rawitnya dihancurin aja ke dalam sup. Lebih enak kayak gitu. Next yang harus kita siapin tentunya adalah salmonnya. Di sini aku pakai file salmon. Aku potong dia sekitar 2 cm. Dan ini cukup banget buat dimakan rame-rame. Bisa buat 3-4 orang ya. Ini untuk tulangannya aku biarin dia utuh-utuh aja. Dan kalau kita belanja di supermarket sebaiknya jangan dicuci ya. Salah satu yang bikin ini juga enak tulangannya adalah karena salmon itu kaya banget akan minyak ikan. Nah, kenapa aku suka banget pakai tulangan salmon juga? Karena dia itu akan kasih kita banyak lemaknya. Nah, lemaknya ini yang bikin kuah kita nanti gurih banget. Oke, semua bahan makanan kita udah siap. Sekarang kita tumis-tumis dan yuk kita masak. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita tuangin dulu minyaknya. Terus kita tunggu minyaknya panas. Nanti kita akan tumis bersamaan itu adalah bawang putih, bawang merah, serai, daun jeruk, daun pandan, sama jahe dan juga lengkuas. Tunggu itu mendidih, baru kita akan masukkan sayur-sayurnya dan terakhir kita masukin salmon dan juga bumbu-bumbu dan juga kita akan masukkan jeruk nipis peras. Nah, jeruk nipisnya udah peras duluan supaya nggak ada bijinya, karena kalau bijinya jeruk nipis kegigit
dia bikin makanan kita jadi pahit. Oke, yang pertama masuk adalah bawang merah dan bawang putih. Kecilin apinya. Jangan mau pada gosong, tumis-tumis. Kemudian kita masukkan daun pandan dan serai yang udah dimemarkan. Ups, ketinggalan. Nih. Terus abis itu kita masukin adalah, nah nih, lengkuas sama jahe. Dan daun jeruk, kita sobek aja dia. Tek, sebanyak-banyaknya. Gini aja udah wangi, tau nggak? Oke, ini kita aduk-aduk. Habis itu kita akan tuangkan air. Dan kita aduk-aduk sambil kita tunggu mendidih. Ini tapi dasar kuah asam salmon kita udah jadi. Oke, udah mendidih. Mantap. Sekarang kita masukkan sayur yang kira-kira matangnya itu akan paling lama, yaitu jagung. Terus juga kalau naruh jangan dilempar dari atas ya, walaupun panas, dari paling dekat sebisanya. Kalau enggak malah nyiprat. Sip. Ini nih uniknya jagung. Jadi jagung tuh jadi mateng ketika dimasak. Oke, kelihatan jagungnya juga warnanya udah mulai berubah, jadi sedikit lebih matang. Ini masih mendidih banget, jadi kita akan langsung masukkan yang lain-lainnya. Kita masukkan cabai-cabainya dulu. Wih, warnanya bagus banget. Semua ya. Aku masukin dari yang cabai rawit sampai cabai yang merah yang gede-gede. Nah, cabai rawitnya, cabai yang gede-gede ini nggak usah khawatir, dia tuh nggak pedas, gitu. Terus kita masukkan tomat hijau. Ini aku urut berdasarkan yang kira-kira matangnya lebih lama, yang kira-kira butuh waktu. Terus tomat. Sekarang saatnya kita masukkan salmonnya. Ini buat kaldunya. Tuh lemaknya banyak banget. Ini bakal bikin kuah kita enak abis. Nah, ini filenya yang memang nanti dagingnya bisa kita makan dengan lebih nyaman. Tapi ada juga loh orang yang suka tulangannya. Banyak. Kita benamkan dia. Wih, salmon itu matangnya cepet banget guys. Tapi karena kita lagi mau ambil sari-sarinya dan kaldunya, jadi memang sebaiknya kita masak dia agak lama. Oke, ini kita biarkan. Kita tunggu lagi sampai dia mendidih lagi. Asik, udah mendidih lagi. Waduh, ini bener-bener aromanya gokil. Nah, sekarang saatnya kita bumbuin. Simple banget, tinggal tambahkan garam aja. Kita pakai garam 3 sendok teh, merica bubuk 3 sendok teh, 2, 3. Kemudian kita pakai kaldu jamurnya 4 sendok teh. 4. Kita campur-campur dan aduk-aduk. Harus pelan-pelan nih, kalau enggak tomatnya sama salmonnya pada hancur. Make sure bumbunya kecampur dengan sempurna. Simple banget dan sehat banget. Kalau misalnya mau buat anak-anak, ini juga bisa. Caranya gampang, mericanya mungkin bisa dikurangin. Dan jangan pakai jeruk nipis terlalu banyak. Oke, saatnya ditunggu-tunggu, saatnya icip. Jago gue, enak. Terus jeruk nipis. Ini aku pakai sekitar 4 jeruk nipis ya. Ini aku pakai sekitar 4 jeruk nipis, kita coba dulu.
Cukup nggak? Karena aku maunya benar-benar asam. Coba lagi. Cukup asam kan nih? Enak banget, segar abis. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke, berikutnya ini adalah tips terakhir dari aku. Kita matiin dulu kompornya. Tunggu dia settle sedikit sampai buih-buihnya nggak naik lagi. Baru kita masukin kemanginya. Supaya kemanginya nggak overcooked atau kematangan. Ini yang bikin kemanginya stay wangi dan rasa kuah asam salmon kita the best. Baru kita taburin kemangi segernya. Ini dia, sup kuah asam salmon ala dimasakin Dimas. Resepnya gampang, ikutinnya juga gampang, dan yang pasti makannya juga gampang. Iyalah gampang, kurang enak. By the way, ini gampang banget masaknya. Kuncinya adalah seperti yang tadi aku bilang, bumbu-bumbunya itu harus fresh dan masaknya itu benar-benar harus cepat. Jadi masuk semua bumbu-bumbunya. Jangan kebanyakan delay time. Semua harus di prep sebelumnya. Kita masukin jagungnya dulu. Tomatnya juga bagus, dia nggak hancur. Dan warnanya juga bagus banget. Ini kelihatan kaldunya itu benar-benar udah kecampur antara ikan sama sayur-sayurannya semua. Tadi yang kita masukin terakhir, kemangi. Masih wangi banget. Jadi ini dia resep kuah asam salmon ala dimasakin Dimas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa recook. Jangan lupa tag aku di Instagram @dimasbek kalau kalian sudah berhasil masak. Ingat ya, masak itu gampang. Yang penting kita nyicip, jadinya kita nggak ketinggalan rasanya. Jadi kalau kalian suka sama konten Dimasakin Dimas, jangan lupa like, subscribe, dan komen di Dimbek Channel. Oke, sampai ketemu di Dimasakin Dimas berikutnya. Makan dulu ya. Fresh, ikan yang amis. Wow.